Hai, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku, Mama Didi, di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal ngebahas soal budget terapi di klinik tumbuh kembang. Kalau yang kemarin kan ngebahasnya di yang gratisan ya, pakai BPJS salah satunya. Selain itu mungkin ada beberapa asuransi yang mengcover juga asuransi swasta gitu. Jadi kalau untuk budget di klinik tumbuh kembang, banyak sih pilihan sebenarnya paket-paket terapi. Yang pasti kalau ada psikolog dan dokter spesialis anaknya, ada yang evaluasinya terpisah, ada yang udah include gitu. Jadi kalau mau hitung-hitungan mungkin bisa berkunjung ke klinik tumbuh kembang beberapa gitu dengan paket-paket yang mereka siapkan, nggak usah malu untuk bertanya, dan ada juga asesmen yang berbayar, ada juga yang gratis. Yang berbayar bisa ratusan ribu, ada juga yang semacam anak sekolah uang pangkal yang kisarannya bisa 1,5, bahkan ada uang pangkal yang 5 juta. Ada juga terapi yang gratis tanpa ada uang pangkal, jadi cuman bayar bulanan aja. Jadi macam-macam. Aku di sini nggak bakal ngebahas terapi A, B, C, D, E, cuman aku mau ngasih gambaran aja. Jadi selain uang pangkal ada juga uang bulanan ya pastinya kayak SPP. Nah, sistemnya di tempat terapi ada juga yang kayak SPP gitu. Ada juga yang per paket, misal seminggu 3 kali. Nah, 1 kali pertemuan dia 1 jam. Ada yang 1 kali pertemuan 2 jam. Biasanya rata-rata sih mintanya 1 minggu itu 3 kali. Kenapa? Karena ya biar continue gitu. Jedanya nggak terlalu lama. Kenapa? Karena kalau jedanya terlalu lama itu kayak remindernya anaknya tuh ingatannya tuh em, terlampau jauh gitu kan. Konsistensinya itu kurang kalau nggak seminggu 3 kali. Dan itu pun harus selang-seling, misal Senin, Rabu, Jumat gitu kan. Atau Selasa, Kamis, Sabtu gitu. Kenapa? Kayak biar nggak kejauhan aja liburnya. Kayak kita pun kalau sekolah libur kelamaan kan jadi males-malesan gitu kan. Dan tips juga, di tempat terapi pasti PR-nya harus diulang lagi di rumah biar, cepet cepet naik, pelajarannya, lebih banyak belajarnya karena rata-rata sih kalau satu satu yang diajarkan itu nggak lulus, dia nggak bakalan dikasih materi tambahan. Karena, eee, mereka ada sistem udah tertata nih jadwalnya dan pembelajarannya. Kalau dia belum lulus step 1, dia nggak bakal dikasih step selanjutnya gitu. Karena dasarnya aja dia belum mampu, gimana mau selanjutnya gitu. Jadi dasarnya harus kuat dulu. Motorik halus dan kasarnya itu harus kuat dulu baru ke selanjutnya. Dan terapi wicara itu rata-rata sih terakhir karena, eee menurut para terapis dan psikolog ini, rata-rata, eee, kalau sensori motorik kasar dan halusnya aja belum mateng sebagai dasaran, apalagi untuk wicaranya, pasti bakalan susah. Diajar pun, eee, masuknya bakalan susah gitu. Belum lagi yang fokusnya belum ada fokus, kontak mata gitu. Karena kalau anak ADHD dan ASD itu biasanya kan fokusnya susah ya, masih kemana-mana matanya gitu. Baru setelah dia mau duduk tenang, kontak matanya ada, barulah itu materinya banyak yang bisa masuk. Jadi memang kalau awal-awal sih kita, sebagai orang tua, aku pun dulu juga mengalami kayak, kok kayaknya terapinya yang diajarin itu-itu aja, di rumah mah bisa-bisa aja kalau ini. Cuman kan namanya ahli sama enggak, kalau yang ahlinya tuh udah, apalagi mereka dimonitor juga, kalau beberapa klinik tumbuh kembang pasti kan ada monitoring, berkala ya,
sama psikolog gitu kan. Ada reportnya juga, mana yang udah lulus, mana yang enggak, tahapan programnya tuh udah jelas banget. Jadi nanti bakalan kegambar sih mana-mana materi apa aja yang bakal diterima. Dan biasanya setelah sesi itu ada diceritain tadi tuh habis belajar apa aja. Jadi kita juga ada gambaran sebagai orang tua, nggak cuman nganter terus habis itu pulang, tapi di dalamnya apa juga udah ada kegambar tadi anaknya ngapain aja. Dan kalau klinik tumbuh kembang sesuai harga sih ya, ada harga. Kalau kata orang Jawa, "Onorogo Nurupo", rata-rata yang udah lumayan pasti ada CCTV-nya. Jadi dimanapun kita berada, kita cuman ngedrop terus jemput lagi, nggak masalah. Kita masih bisa mantau lewat CCTV. Nah, balik lagi ke harga. Harga, tadi kan rata-rata minimal seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali bisa ada 1 jam tiap sesi, ada 2 jam. Kalau di beberapa yang pernah aku coba sih rata-rata 1 jamnya itu 100.000. Jadi bisa dikalikan sendiri 1 bulannya berapa. Ada juga tempat terapi yang mengharuskan setiap minggunya 5 hari full harus terapi. Nah, cuman harganya mungkin berbeda, nggak per jam 100.000 gitu. Ada juga dia paket yang seminggu 5 hari tapi harus 2 jam. Jadi ada paket yang setengah, ada yang full sesi atau setengah sesi. Ini macam-macam. Balik lagi disesuaikan dengan kemampuannya. Ada opsi lain jika ingin yang lebih ekonomis. Salah satunya BPJS itu yang gratis. Kalau menurut aku sih apapun itu harapannya bisa diupayakan semaksimal mungkin, sedini mungkin, jangan ditunda-tunda karena terapi di rumah, diajarin di rumah sama profesional tuh pasti beda ya. Kita pun selain anaknya dapat ilmu, orang tuanya pasti dapat edukasinya dan apa yang harus diulang di rumah. Report juga berkala. Manfaatnya banyak banget sih. Dan aku pun banyak belajar melalui terapi-terapi. Lebih kurang aku berapa kali tempat terapi ya nyoba tuh? 4 4 kali tempat terapi. Dan pasti metode pembelajarannya beda-beda, bisa dicek plus minusnya. Dan kalau boleh saran sih jangan buru-buru dulu, progresnya dilihat dulu, beberapa bulan baru bisa kelihatan, mungkin bisa 6 bulan dicoba apakah ada perkembangan. Kalau perkembangan berarti kan cocok ya. Seperti itu sih, yang pasti nggak instan memang. Jangan lupa konsul. Kalau nggak ada psikolog di situ atau spesialis anak di situ, konsulnya di luar boleh banget. Itu sih kalau saran dari aku. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi apa ya, sharing pengalaman ini bisa di-share lagi ke yang membutuhkan. Buat yang mungkin kurang paham dengan anak-anak yang uh, ASD dan ADHD ini, ya kayaknya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.